Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya, Dr. Syed Sofwan, dari bagian anestesiologi dan terapi intensif, akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PPD, UKT, PT, sertifikasi dosen 2025 untuk bidang pengajaran anestesiologi dan terapi intensif. Untuk deskripsi mata kuliah yang akan saya berikan mengenai pokok bahasan atau materi pembelajaran adalah mengenai manajemen shock dan terapi cairan. Kemampuan akhir yang diharapkan nanti akan dikuasai oleh mahasiswa di akhir sesi ini adalah mahasiswa mampu melakukan membuat diagnosis, kemudian melakukan tata laksana awal dan merujuk pada kasus kegawat daruratan berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Mengenai bentuk dan metode pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah berupa tutorial dan bedside teaching. Untuk alokasi waktu, ini format pertemuannya adalah tatap muka berupa tutorial, kemudian ada atau tugas mandiri, kemudian juga mahasiswa nanti diminta untuk belajar secara mandiri untuk melakukan pengayaan dari topik yang telah diberikan yang menekankan pada prinsip-prinsip dari topik tersebut. Dia nanti mahasiswa belajar mandiri untuk lebih memperkaya pemahaman dan mencakup aspek-aspek yang lebih spesifik dari topik tersebut. Mengenai deskripsi dari tugas yang diberikan kepada mahasiswa, itu mahasiswa melakukan keterampilan klinik mengenai manajemen shock dan mahasiswa mampu memilih terapi cairan sesuai dengan dikasih. Dan untuk eh, penilaian dilakukan dengan teknik DOPS, CBT maupun multiple choice. Indikator yang dipakai dalam penilaian antara lain adalah ketepatan dalam melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan shock, kemudian mengenai ketepatan dalam mendiagnosa shock, ketepatan dalam melakukan tata laksana awal shock, ketepatan dalam melakukan pemberian terapi cairan. Untuk pembobotan dalam penilaian tutorial klinik itu 2,5%, untuk DOPS 5%, dan multiple choice adalah 2,5%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari ini saya formatnya dibalik ya. Biasanya kan kalian yang presentasi. Sekarang yang saya tak coba berikan materi presentasi yang biasanya dipresentasikan oleh koas ya. Topiknya tentang shock. Kemarin yang sebelumnya tentang oxygen delivery ya. Iya, Dok. Ya. Ya, jadi terapi oksigen dan shock itu dia berhubungan. Nanti yang namanya respirasi itu kan proses dari oksigen, masuknya oksigen dari udara bebas ya, atau dari luar tubuh manusia sampai ke dalam sel, kan gitu ya. Nah, sekarang untuk sampai ke sel itu oksigen itu menjalani beberapa tahap ya. Kemarin tahapannya apa saja? Dari udara bebas sampai ke ini ada berapa langkah? Ada 6, Dokter. Ada 6 ya. 6 ya. Coba kamu bisa jelaskan 6 itu apa aja? Yang langkah pertama itu ada konveksi oksigen dari lingkungan ke tubuh melalui paru-paru atau mekanisme ventilasi. Kemudian ada yang kedua itu difusi oksigen ke dalam darah melalui membran alveolus kapiler.
Kemudian yang ketiga itu ikatan kimia reversibel dengan hemoglobin. Kemudian yang keempat itu transportasi konvektif oksigen ke jaringan. Kemudian yang kelima itu ada difusi ke dalam sel dan organel. Kemudian yang keenam ada keadaan redox sel atau keseimbangan reduksi oksidasi sel. Ya, ya betul ya. Jadi tahapannya itu kan dari luar ya. Pertama konveksi atau ventilasi ya. Konveksi dan ventilasi itu mulai dari udara bebas ya atau dari luar tubuh manusia ya. Kalau dalam kondisi kamu normal ini, kita normal kan kita hirup udara di atmosfer ya. Tapi kalau kondisi patologis nanti masuknya bisa dari oksigen sumber oksigen di dalam tabung atau sentral di rumah sakit ya, atau dengan suplemen oksigen ya, dimasukkan lewat nasal kanul, lewat ET, lewat NRM gitu ya. Kemudian masuk lewat jalan napas ya, dari hidung atau mulut ya, atau lewat alat bantu napas seperti ET gitu ya, ETT ya, tracheal tube ya. Kemudian sampai batas akhirnya mana? Alveolus ya. Sampai batas alveolus itu berarti kalau alveolusnya terisi berarti itu tahapan itu namanya ventilasi ya. Nama alatnya, kalau alat bantu untuk melakukan ventilasi namanya ventilator ya. Ventilator. Jadi ventilator itu hanya bekerja di level, salah satunya di level ventilasi ya, memasukkan oksigen sampai ke alveolus. Kemudian tahapan kedua itu apa? Difusi ya. Difusi, oksigen udah di alveolus tadi, kemudian berdifusi melewati perbedaan medium ya, dari epitel alveolus, kemudian interstisil, kemudian apa namanya endotel kapiler ya. Masuklah dia melewati 3 lapis itu, atau bahkan ada nanti membrana basalis penghubung antara epitel dengan interstisil, ada membrana basalis ya. Tembus sama oksigennya, sehingga oksigen nanti dengan menembus itu bisa sampai ke darah kapiler ya, darah kapiler. Nah, tahapannya namanya difusi. Ini ventilator masih berperan di sini ya. Ventilator itu masih berperan di proses membantu difusi ini. Karena dia nanti bisa ngembangin alveolus ya, sehingga alveolusnya dengan kapiler itu bisa mendekat ya. Kalau pada kondisi udem paru itu kan alveolus itu kan interstisilnya ada airnya. Ada airnya kan. Jaraknya kan semakin jauh tuh. Kemudian mediumnya semakin rapat sehingga oksigen susah lewat ya. Dengan perbedaan tekanan yang biasa itu oksigen nggak bisa lewat pada kondisi ada air yang lebih banyak di interstisil. Nah, alveolus dan kapilernya menjauh kan gitu. Nah, kalau dikasih ventilator dengan tekanan tertentu, alveolusnya dikembangin lagi sehingga dia mendekat lagi ke kapilernya. Airnya bisa kegencet ya, bisa ketekan. Sehingga jaraknya dekat. Oksigen bisa masuk. Selain ditambah perbedaan gradien tekanan ya. Nah, jadi semua proses tadi dari ventilasi sampai difusi itu kan oksigen kan bergerak ya. Benar ya? Oksigen bergerak, benar? Iya, dokter. Nah, oksigen bergerak itu bagaimana? Apa yang bikin oksigen bergerak? Apa yang membuat oksigen itu kemudian bisa berpindah tempat? Karena adanya perbedaan tekanan, dokter. Ya, perbedaan tekanan itu keywordnya. Ya. Perbedaan tekanan itulah yang membuat oksigen atau gas secara umum, ya termasuk juga cairan, itu bisa berpindah, ya, berpindah tempat. Nah, makanya penting di situ menciptakan situasi perbedaan tekanan. Ya, itu dulu poinnya. Anda tangkap dulu. Kemudian kalau sudah jadi tadi dari udara bebas dari atmosfer ke alveolus itu bisa masuk udaranya ketika tekanan di udara di atmosfer itu lebih besar daripada tekanan di
alveolus, kan gitu ya. Nah, kemudian dari alveolus dia bisa berpindah ke kapiler, berarti tekanan di alveolus lebih besar daripada tekanan di kapiler, gitu ya. Itu basic sederhananya dulu, ya. Nah, kalau kemudian pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan ada penyempitan jalan napas, ya, dia butuh perbedaan tekanan lebih besar supaya bisa berpindah oksigennya, ya. Makanya pada kasus-kasus misalkan kondisi patologis ya, atau orang asma, ya, dia kan work of breathing-nya lebih besar, ya, karena untuk menciptakan perbedaan tekanan yang lebih besar daripada kondisi normal supaya oksigennya bisa pindah dari keluar ke alveolus, kan gitu. Begitu juga dari alveolus ke kapiler, itu pada kondisi udem paru dia butuh perbedaan tekanan lebih besar, ya, daripada normal supaya oksigen dari alveolus bisa nembus jarak yang lebih jauh daripada normal dan medium yang lebih rapat karena ada air di situ, atau medium yang lain, atau misalkan sputum gitu ya, kan mediumnya lebih tebal, jaraknya lebih jauh, dia butuh perbedaan tekanan yang lebih besar supaya bisa berpindah dari alveolus ke kapiler, gitu ya. Nah, nanti caranya kemarin sudah dijelasin tentang tekanan parsial, ya. Sudah dijelasin tentang tekanan parsial? Hmm? Sampun, dokter. Sekarang kalau kamu kasih oksigen, kalau udara bebas kan 20% nih, ya. 20%. Sekarang kalau kamu kasih oksigen 100% pada pasiennya, apa efeknya pada tekanan parsial? Hmm? Efeknya pada tekanan parsial apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tekanan parsial itu apa? Apa itu tekanan parsial? Untuk tekanan parsial itu sendiri berarti tekanan yang biasakan dalam suatu gas dalam suatu campuran, dokter. Ya, tekanan suatu gas tertentu dalam suatu campuran gas, ya, di mana gas tadi itu adalah bagian dari campuran tadi, kan gitu ya. Gimana rumus matematikanya bagaimana? Sama matematikanya bisa didapat dengan menghitung apa? Gimana cara menghitung tekanan parsial? Untuk rumus yang tekanan parsial gitu, dokter. Berarti yang friksi oksigen dikalikan dengan tekanan yang di atmosfer dikurangi tekanan air, kemudian dikurang tekanan karbon dioksida dibagi dengan R. Ya. Atau kalau rumus sederhananya itu kan tadi ditambah air karena kalau pada proses konveksi itu kan ada humidifikasi, ya, humidifikasi gas ketika masuk ke dalam jalan napas itu, mulai dari hidung ada mukosa itu ya. Nah, kalau secara umum sebenarnya rumus sederhananya kalau tanpa ini cukup tekanan barometrik dikali dengan konsentrasi, ya, konsentrasi gas tersebut dalam campuran, ya. Sehingga kalau di atmosfer, ya, dengan tekanan apa namanya? Oh,
dengan tekanan apa namanya barometriknya 760 mm Hg. Itu apa namanya? Bagaimana cara menghitungnya? Kalau tekanan atmosfernya 760 mmHg berarti fraksi oksigennya kalau di ruangan normal itu 21%, dokter. Berarti 21% dikalikan dalam kurung 760 dikurang dengan tekanan air itu dikurang 47, berarti nanti jadinya 21% dikalikan 760 kurang 47 berarti 713, dokter. Jadinya sekitar 150. Ya, 50. Nah, sekarang kalau kamu mau naikkan itu tekanan parsialnya tadi, berarti diapakan? Ditambah. Bisa dinaikkan lagi tekanan konsentrasinya, ya. Nah, kalau kalian ngasih oksigen, suplementasi oksigen ya, dinaikkan jadi pakai nasal kanul dari 28%, 30% gitu ya, dengan beberapa flow-nya sekitar 3-4 liter per menit ya. Itu kan konsentrasinya naik ya, berarti otomatis tekanan parsialnya naik ya. Tekanan parsial di alveolusnya bisa naik gitu. Nah, berarti kalau tekanan parsial di alveolus naik, apa yang terjadi? Gradien tekanan antara alveolus dan kapiler juga naik ya. Sehingga kalaupun ada medium di situ, ada sputum ya atau ada cairan ya di interstisial, maka dia dengan gradien tekanan yang lebih besar dia bisa berpindah. Makanya pada pasien-pasien yang paru kita kasih oksigen kan gitu ya. Itulah alasannya. Nah, setelah sampai di ini, tahapan berikutnya kan nanti oksigen berikatan dengan hemoglobin ya. Kemudian setelah itu baru oksigen dikirim ke seluruh tubuh ya. Dikirim, dipompakan ke seluruh tubuh ya. Nah, ini yang disebut dengan nanti tahapannya namanya apa? Yang keempat itu step 4 oksigen delivery apa? Konveksi kardiovaskuler. Konveksi kardiovaskuler. Nah, konveksi kardiovaskuler ini yang paling berperan adalah sistem kardiovaskuler. Nah, sekarang kita bicara shock itu bicara pada tahap 4 ini terjadi kegagalan. Ya. Itulah namanya shock. Ya, sehingga nanti kita bisa tahu oksigen itu pada shock itu diberi suplemen oksigen tempatnya di mana. Ya. Tempatnya di mana. Oke. Walaupun sama-sama nanti outputnya adalah hipoksia. Asma juga hipoksia, shock juga hipoksia, ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ini, ya. Nanti kita jelaskan definisi shock, fisiologi sirkulasi, kemudian tipe shock dan manajemen shock. Kita bahas yang pertama dulu, apa itu definisi shock, ya. Definisi shock adalah kegagalan sirkulasi yang akut yang berhubungan dengan penggunaan oksigen oleh sel yang tidak adekuat. Ya, Anda lihat di sini keywordnya adalah kegagalan sirkulasi satu. Ya, kegagalan sirkulasi. Ya, pada tahap 4 tadi oksigennya bisa masuk sampai ke darah, bahkan bisa berikatan dengan hemoglobin. Tapi begitu tahapan berikutnya untuk mendorong darah yang sudah oksigen yang sudah terikat hemoglobin tadi nggak bisa terdorong, ya karena penyebabnya apa? Kegagalan sirkulasi. Ya. Sehingga ujung-ujungnya adalah sel tidak bisa menggunakan oksigen secara adekuat. Ya. Pada perdarahan, kondisi perdarahan, ya, trauma vaskuler, ya, trauma jaringan-jaringan atau organ-organ yang punya banyak vaskulernya, ya, seperti long bone, ya, misalkan organ-organ padat di intraabdomen, hepar, ya, kemudian spleen, ya, kemudian dari uterus, ya, dan seterusnya. Bisa juga berupa kehilangan cairan saja. Cairan kita kan tahu ada cairan itu mengisi sebagian sekitar 60%
dari tubuh manusia itu, 60-70%. Nah, cairan itu kan bisa berupa darah atau berupa cairan ekstrasel yang lain atau cairan intrasel. Ya. Kehilangan cairan yang selain darah bisa kehilangan cairan yang paling sering adalah interstisial, muntah, diare, keringat dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kekurangan cairan ini terjadi yang dalam jumlah banyak, maka preload-nya turun. Ya. Preload tadi dalam komponen cardiac output, komponen stroke volume, ya, ada namanya preload yang mengisi jantung. Ya. Maka kurang di sini maka cardiac output turun. Cardiac output turun, maka oksigen delivery-nya turun, supply-nya turun, ya, kepada shock hipovolemik. Karena ini yang terjadi adalah isinya yang berkurang, maka kita ganti isinya sebagai treatment. Bisa berupa darah atau cairan yang lain. Ya. Nah, pada tahap awal ada mekanisme kompensasi ya. Seperti saya bilang tadi, ada fase di mana tubuh itu nanti dia mengalami kompensasi sebelum dia mengalami kondisi patologis, ya. Kalau pada ini mekanisme kompensasi vasokonstriksi ya, dan seterusnya. Peningkatan heart rate, kontraktulitasnya berusaha ditingkatkan dalam rangka dia bisa mengkompensasi dari cardiac output-nya, ya. Biasanya kompensasi dengan meningkatkan cardiac output, ya. Atau kadang-kadang mengurangi cairan yang keluar, ya. Jadi restriksi cairan di ginjal. Urinnya nggak diproduksi dulu, ya, kompensasi supaya cairan tubuh secara total nggak berkurang lebih banyak, ya. Makanya pada fase-fase kompensasi urin nggak keluar, ya. Oke. Kemudian shock kardiogenik, ya, shock kardiogenik, pompanya yang terganggu. Nah, Anda perhatikan jantung itu secara anatomis ada katup, ya, ada miokard otot, ya, ada koroner vaskular, ya, ada sistem kelistrikan atau kelistrikan jantung, ya, sistem kelistrikan jantung. Gangguan pada salah satu ini atau kombinasi dari beberapa tadi itu mengganggu kinerja pompa jantung, ya. Ada kerusakan katup bisa mengganggu pompa. Ada kerusakan di miokard, ya, kardiomiopati, miokarditis bisa mengganggu kekuatan pompa, ya. Dalam hal ini adalah kontraktilitasnya, ya. Kontraktilitas jantung bisa terganggu. Kemudian pada gangguan koroner, ya, terjadi iskemik juga mengganggu kontraktilitas nantinya, ya. Kemudian gangguan irama, terutama irama yang letal, ya, misalkan VT, PF, ya, atau AV block terlalu lambat jantungnya, atau gangguan-gangguan yang lain itu bisa mengganggu kontraktilitas jantung, ya, sehingga kontraktilitas jantung nanti mengurangi stroke volume turun, cardiac output-nya turun, ya, sehingga terjadi DO2-nya turun, ya. Kemudian shock obstruktif, ya. Obstruktif itu apa? Ada sumbatan, ya. Sumbatan bisa di koroner paru, ya, vaskuler paru, ya, arteri pulmonalis karena satu trombus atau emboli. Bisa ada tekanan di ekstrinsik seperti tension pneumotorak, ya. Tension pneumotorak itu bikin tekanan intratorak tinggi sehingga darah mau masuk ke vena cava superior, ke jantung, ya, itu terbendung, ya. Perbedaan tekanan normal itu nggak bisa melawan tekanan intratorak yang besar sehingga darah di vena cava itu nggak bisa balik ke jantung. Terjadilah dia kemudian preload-nya turun, ya. Preload pada tension pneumotorak itu turun sehingga cardiac output-nya turun, stroke volume turun, cardiac output turun, DO2-nya turun, ya. Pada tension pneumotorak itu ada persoalan di ventilasi, ada persoalan di difusi, dan ada persoalan di distribusinya, ya, atau delivery-nya. Oke. Kalau pada tampungan ada jantung ya sama, jantung nggak bisa diastolik, ya, nggak bisa ngisi, nggak bisa diastolik. Kontraktilitas gimana? Baik,
tapi isinya kan nggak ada. Akhirnya preload-nya kurang pada tamponade jantung, ya, karena terbendung. Ya, perbedaan tekanannya tidak cukup untuk mengisi ventricle. Kemudian yang keempat adalah shock distributif. Ya, sekarang pembuluhnya yang melebar. Pembuluhnya melebar, akhirnya afterload-nya turun, preload-nya juga turun. Ya, ada shock distributif. Nah, sekarang kalau pada shock distributif itu karena pembuluhnya besar, ya, dilatasi, maka seolah-olah dengan jumlah cairan yang tetap, seolah-olah cairannya kurang, defisit, ya. Ibaratnya gelas itu kalau Anda ada botol 500 cc full, kemudian isinya Anda pindah ke botol 1000 cc kosong, kan kelihatan hanya terisi separuh, kelihatan kosong gitu ya. Nah, supaya kelihatan penuh diisi kekurangannya itu. Sehingga pembuluh darah itu kalau dia padat, maka tekanan intravaskulernya juga tinggi. Kalau dia kosong ya turun dia tekanan intravaskulernya. Sehingga gradien tekanan untuk menggerakkan darah itu dari tepi ke tepi, ya, itu kurang. Ya. Nah, macam-macam penyebabnya, ada shock, septic shock, ya, shock anafilaktik, neurogenic shock, ya. Neurogenic shock itu Anda perhatikan ada persoalan di spine, ya, terutama di daerah torakal ke atas, ya, sehingga kerusakan sistem otonomnya bikin terjadi vasodilatasi di banyak tempat, ya, seperti mirip pada kasus kalau Anda lihat di pasien-pasien yang di spinal di kamar operasi, itu neurogenic shock, ya, karena spine-nya kita blok. Sistem simpatik di spinalnya kita blok, terjadilah hipotensi itu karena semua pembuluh darah yang terblok yang diinervasi oleh saraf tadi dia terblok sehingga vaso. Kemudian pemantauan terus, ya, berlangsung, ya, setelah nanti masuk ICU juga tetap dipantau, dimonitor. Setelah di bangsal juga tetap dimonitor. Bisa aja kemudian bagus dia respons, kemudian Anda memutuskan triasenya ke bangsal. Ternyata di bangsal memburuk pasiennya. Bisa triase lagi, ya. Nah, semakin teliti Anda monitor, maka semakin preventable death itu bisa teratasi, ya. Ada istilah preventable death, kematian yang bisa dicegah. Misalkan kausanya perdarahan, internal bleeding, itu kan bisa dimonitor, bisa diketahui dengan monitoring yang baik, ya, sehingga bisa segera diambil keputusan, oh ya ini harus ditangani lagi, harus masukin lagi kamar operasi, ya. Saya kira itu dulu, ya. Jadi prinsipnya shock itu adalah tadi kondisi hipoksia secara umum, tapi kausanya adalah gangguan sistem kardiovaskular, ya. Hipoksia kan banyak tadi ya, sudah saya jelaskan, asma ya hipoksia, keracunan ya hipoksia, keracunan sianida, ya, kemudian udem paru ya atau ARDS ya hipoksia, ya, outputnya hipoksia, tapi proses yang menjadi underlyingnya khusus shock, maka kausanya adalah sistem kardiovaskular, ya. Oke, saya kira gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, dokter. Kalau untuk terkait shock anafilaktik itu yang pertama kali kita lakukan itu langsung diinjeksi epinefrin atau tetap ABC-nya dulu gitu, atau bisa bersama-sama? Terima kasih, dokter. Dalam sistem resusitasi, ya, airway, breathing, circulation, dan urutan-urutan itu adalah dalam rangka sistematika prioritas, ya, supaya Anda bekerja sistematis, ya, kemudian sesuai dengan prioritas.